Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, yang pertama datang dari Menhan RI yang baru-baru ini datang ke Beijing dan langsung menemui Menhan Tiongkok, bos. Mereka pun kabarnya membahas beberapa kerjasama pertahanan antar kedua negara, yaitu China dan Indonesia. Nah, lantas kerjasama apakah itu? Apakah ada rencana kerjasama alutsista baru seperti kapal perang dan kapal selam? Setelah ini kita kupas tipis-tipis, bosku. Kemudian kabar kedua datang dari calon rudal Indonesia yang kini kabarnya telah menyelesaikan pengujian tahap akhir dan siap diproduksi massal. Nah, seperti apakah hasilnya dan bagaimanakah update-nya? Penasaran beritanya? Cus Markibas. Mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama datang dari pertahanan Indonesia China, bos. Jadi setelah beberapa waktu lalu pejabat tinggi militer China datang ke Indonesia, kini ternyata kunjungan itu pun terbalaskan. Nah, admin kutip dari beberapa sumber, salah satunya situs Kementerian Pertahanan Indonesia pada Rabu 22 Januari kemarin, Menteri Pertahanan kita yaitu Bapak Safri Samsudin telah datang langsung ke negeri Tiongkok China, bos, dan bertemu langsung dengan Menhan Republik Rakyat Tiongkok yaitu Admiral Dong Jun di Beijing, China. Tak main-main, bos. Menhan kita pun didampingi langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kabaranahan Kemhan Marsdia TNI Yusuf Jauhari. Nah, dalam pertemuan ini Menhan Safri pun mengatakan langsung pada Menhan Tiongkok bahwa hubungan kita bukan sekedar persahabatan, melainkan juga persaudaraan, dan menjadi tugas saya untuk melanjutkan serta mengembangkan ikatan persaudaraan tersebut, ujar Menhan Safri. Mantap jos. Lagi-lagi sebutan untuk China adalah saudara, bos. Jadi bukan lagi mitra nih, bukan lagi partner. Biasanya kan kalau pertemuan-pertemuan gini kan dibilangnya pakai kata mitra penting lah, kemudian partner strategis lah, dan lain-lain. Nah, ini bukan lagi partner ataupun mitra. Bukan sekedar teman ataupun sahabat, tapi saudara, bos. Dimana kata saudara ini pun dapat melambangkan hubungan yang sangat kuat, ibarat kata hubungan darah antara China dan Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya, dalam pertemuan ini kerjasama pertahanan apakah yang mereka godok antara militer China dan Indonesia? Oke, beberapa poin kerjasama antara China dan Indonesia yang dibahas antara Menhan RI dan Menhan Tiongkok. Disebutkan yang pertama adalah kedua negara berkomitmen untuk melanjutkan serta meningkatkan intensitas kerjasama pertahanan melalui berbagai kesepakatan strategis yang telah ditandatangani, katanya, bos. Kemudian poin yang kedua, untuk penyelesaian permasalahan di kawasan, kedua negara katanya sepakat untuk mengedepankan pendekatan dialog yang konstruktif demi mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak, di mana pendekatan ini pun diyakini sebagai cara terbaik untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Dan lanjut poin ketiga. Nah, ini yang mantap jos nih, bos. Dikatakan bahwa kerjasama militer antar kedua negara ini pun akan terus ditingkatkan. Tidak hanya berfokus pada transfer teknologi militer, tetapi juga katanya akan memperkuat hubungan langsung antar personel militer melalui soldier to soldier contact. Dan hal ini pun katanya akan semakin mempererat hubungan pertahanan kedua negara di berbagai tingkatan. Nah, jadi tak cuma di pucuk pimpinan doang, bos. Tapi hubungan antara militer China dan Tiongkok, dan Indonesia akan diperkuat sampai ke level bawah. Jadi hubungan antar personel. Bisa jadi itu melalui kegiatan bersama, kemudian training bersama, atau bahkan latihan tempur bersama. Dan terkait transfer teknologi, Menhan Safri pun mengatakan bahwa Indonesia katanya memandang perlu untuk terus menimba ilmu terkait teknologi dan ilmu kemiliteran guna peningkatan kemampuan militer kita Indonesia, ujar Menhan Safri. Nah, semakin lama semakin manjos nih, bos. Namun sayangnya tak disebutkan kerjasama pembelian alutsista apakah kedepannya yang bakal dijalin antar militer Indonesia dan China, bos.
Tapi kalau boleh tebak-tebak berhadiah, kalau kalian kira-kira maunya apa nih? Apakah kapal selam S-26T ataukah destroyer terbarunya Tiongkok? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bosku. Oke, lanjut kabar kedua, datang dari calon rudal Indonesia. Jadi admin kutip dari Indomiliter yang katanya mengutip lagi dari situs Army Recognition, bos. Mewartakan bahwa jenis rudal pesanan kita yaitu Hisar O atau varian Indonesia yang disebut dengan Trisula O dilaporkan telah tuntas menjalani uji akhir sebelum dimulainya produksi massal. Nah, mantap nih. Akhirnya rudal pesanan kita bakal siap diproduksi. Hal ini pun katanya diumumkan pada tanggal 19 Januari 2025 kemarin, bos. Di mana Mr. Haluk Gorgun, seorang sekretaris industri pertahanan Turki, membagikan berita tersebut di media sosial dan menyoroti presisi luar biasa dari sistem itu dalam mencegat target pada jarak jauh di ketinggian tinggi, bos. Nah, jadi perlu kalian ingat bahwa rudal ini pun merupakan rudal pertahanan jarak menengah yang tugasnya memang dirancang untuk menghadang ancaman-ancaman udara, mulai dari pesawat terbang, helikopter, drone, rudal jelajah, dan proyektil udara ke darat. Jangkauannya karena jarak menengah pun nggak terlalu jauh, bos, yaitu 25 km. Dapat mencegat target pada ketinggian melebihi 15 km. Dan konfigurasinya pun mencakup pusat kendali tembakan radar, 3 peluncur rudal, sistem elektrooptik, dan unit transportasi dengan pengisian ulang. Mantap, mantap, jos. Nah, ini yang untuk rudal jarak menengah. Dan nantinya untuk menciptakan beberapa layar pertahanan, maka akan disatukan dengan kawan-kawannya yang lain, bos. Seperti rudal Siper atau rudal Trisula U, kemudian jarak pendeknya ada Hisar A. Mantap, mantap, jos. Dan pertanyaannya, kapankah barang ini bakal diterima? Mari kita tunggu saja berita terbarunya, bosku. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.